يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kebiasaan membaca salawat nariyah sudah sangat populer, tidak terkecuali masyarakat muslim di tanah air ini. Hal ini sahabat ya, tidak lain diantaranya disebabkan iming-iming janji keutamaan dan pahala besar yang disebutkan bagi orang yang membaca salawat tersebut. Bahkan banyak dari mereka yang meyakini bahwa membaca salawat ini merupakan perwujudan cinta dan pengagungan besar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di antara keterangan yang mereka sebutkan tentang salawat ini, barang siapa yang membaca salawat ini sebanyak 4.444 kali dengan niat menghilangkan kesusahan atau memenuhi hajat, maka semua itu akan terpenuhi. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan membaca salawat ini, hati menjadi tenang dan dada menjadi lapang. Namun benarkah semua itu dapat dicapai dengan membaca salawat tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib meyakini bahwa sumber ketenangan dan ketentraman hati yang hakiki adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, berdoa kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang maha indah dan sibuk dalam taatan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Namun benarkah sahabat ya, sholawat nariyah merupakan sumber keterangan jiwa dan penghilang kesusahan? Kalau kita merujuk literatur yang menyebutkan sholawat ini, kita dapati bahwa sholawat ini sama sekali tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW maupun keterangan sahabat, bahkan tidak juga dijumpai dari keterangan salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lainnya. Berarti tidak diragukan lagi, sholawat ini termasuk kategori perkara yang bid'ah yang jelas-jelas telah diperingatkan keburukannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan semua yang tersesat tempatnya di neraka. Atas dasar ini sahabatnya, tidak mungkin sholawat bid'ah seperti ini akan mendatangkan ketenangan bagi orang-orang yang membacanya, apalagi sampai menjadi sumber penghilang kesulitan. Sebab hanya amalan ibadah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang bisa membersihkan hati dan mensucikan jiwa tentunya. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz dari kalangan Muhammadiyah ini, yang mana beliau menerangkan keutamaan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin salawat yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW itu menjadi keutamaan tanpa ada dalil-dalil syar'i yang menjelaskan tentang salawat ini. Mari kita simak videonya. Bahwa sesungguhnya di dalam agama kita dianjurkan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita tentang sholawat tersebut. Di antaranya ketika nama beliau disebut, kita mengucap Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya sholawat tersebut kita ucapkan pada saat kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian juga sholawat sebelum kita berdoa. Kemudian juga sholawat pada saat kita memulai khutbah Jumat. Itu diantara sholawat-sholawat yang dituntunkan. Adapun yang sering disebut sebagai sholawat nariyah itu bukan dari Nabi, bukan pula dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu lebih kepada syair, jadi bukan sholawat. Kemudian kalau bertanya tentang keutamaan, maka satu amaliyah itu ada keutamaan. Misalnya contoh, Nabi mengajarkan barang siapa mengucap sholawat maka mendapatkan pahala 10 kali lipat. Itu kenapa? Dapat wahyu dari Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada kita. Sementara kalau sholawat nariyah ini bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Lalu bagaimana kita akan menetapkan keutamaannya?
Karena keutamaan yang terkait dengan surga, yang terkait dengan pahala, itu adalah perkara yang gaib, yang itu harus ditetapkan berdasarkan kepada wahyu. Maka ketika ada orang kemudian menulis syair, lalu penulis mengatakan ini keutamaannya sama dengan haji misalnya, maka dari mana dia tahu kalau itu keutamaannya sama dengan haji? Berbeda dengan Rasul ketika menjelaskan sholat syuruk, lalu kemudian Rasul menyebutkan sholat syuruk itu pahalanya setara dengan haji atau umroh. Maka itu berdasarkan wahyu dari Allah kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada orang membuat syair, yang syairnya tersebut dinamai sholawat nariyah, kemudian menetapkan keutamaan. Maka keutamaan tersebut butuh dalil. Dari mana bisa menetapkan keutamaan sementara Allah tidak menetapkan dalam Al-Quran, sementara Rasul tidak menetapkan dalam hadisnya, sementara sahabat pun tidak mengetahui tentang keutamaan hal tersebut, kemudian menetapkan keutamaannya. Dan pernyataan ini sahabat ya dikuatkan lagi oleh Syekh Ali Jabir yang mengingatkan tentang keutamaan membaca sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan jangan membuat-buat sholawat yang baru di dalam Islam. Karena sholawat yang sudah diajarkan Rasulullah SAW itu sudah ada, dan itulah satu-satunya sholawat yang nomor satu dan wajib kita amalkan tentunya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ali Jabir ini. Mari kita simak videonya. Nomor satu salawat yang terbaik, yang terbagus, yang teragung, yang termulia, nomor satu salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu yang nomor satu. Tak ada lebih baik dan lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah. Kenapa salawat Ibrahimiyah lebih bagus? Karena itu langsung dibenarkan oleh Allah. Waktu Allah mewajibkan salat 5 waktu di dalam cerita Isra Mi'raj, semua tahu, di situ turun at-tahiyat. Jadi dulu awal mula-mula baca tahiyat tidak ada salawat. Jadi baca tahiyyatut thayyibatus salawatul mubarakat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salawat. Baru turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, bersalawatlah kepada Rasul. Sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami boleh tahu salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sudah boleh, sudah tahu. Tapi macam mana salawat? Rasul diam, tidak menjawab. Datang malaikat Jibril bawa salawat Ibrahimiyah. Berarti wahyu. Ini datang wahyu. Kalau wahyu berarti dari Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat ada 6 riwayat. Ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ada 6 riwayat dari hadis ini. Dan semua benar. Sebagai penutup sahabatnya, waspadalah dan hindarilah semua bentuk zikir-zikir dan wirid bid'ah yang akan menjerumuskanmu ke dalam jurang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berkomitmenlah dengan zikir wirid yang bersumber dari petunjuk Rasulullah SAW. Seorang insan yang berbicara bukan dengan landasan hawa nafsu, melainkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Dan tentunya kita akan meraih hidayah Allah Azza wa Jalla dan keselamatan di dunia dan akhirat. Semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.